guys, today kita nak tengok reaction Debam. Mesti korang nak tengok aku reaction Debam. So jom tengok reaction Debam. Let's go in TikTok. Guys, so kita dah masuk TikTok guys. Kita pergi dekat guys. So jom kita tengok ni Debam guys. Jom tengok. Daripada bingung punya sisa kue bagelen sebanyak ini tapi nggak sempat kemakan, mending dibuat. Kenapa digunakan batu tuh kat? Aduh. Jadi cemilan lain yang gak kalah enak. Pertama, kita tumbuk kasar dulu semua kuenya dan di sini aku tambahkan juga 2 butir telur Tambah telur kuning. Dan waktu aku ngiris bawang bombay ini kesel banget soalnya bawang bombaynya nempel di pisau dan harus dibersihin terus. Untung ada nih Harus guys, bukan harus. Black by Stand Cookware. Pakai pisau stand ini makanan yang dipotong tidak menempel di pisau. Oke, setelah ditambahkan telur lanjut. Apa benda tangan tuh Ini mesti sarung tangan sarung tangan pas tu diletak air warna merah aku rasa. Lanjut tuang sirup secukupnya sambil diaduk sampai rata. Nah, setelah tekstur Yang tadi diletak atas bekas tuh, kenapa dia tak letak di dalam ni dulu Debam? Kau letaklah dalam ni dulu, lepas tu barulah kau masak yang benda lain tu. Ya Allah. Punya udah jadi kayak gini, tinggal dituang aja ke dalam. Aku rasa betul. Mesti nanti dia akan tuang balik. Aku rasa dia akan tuang balik. Cetakan es krim lalu tutup semuanya. Lanjut tuang semua adonannya ke dalam wajan dan gak lupa tambahkan juga. Astagfirullah. Dia buat apa dengan penapis tu? Letak je lah air. Kau tengoklah tempat es krim itu. Mesti dia akan keluarkan. Takkanlah nak katok-katok benda tu guna. Aduh, apa benda masalah kau ni Debam tai. Air secukupnya. Lalu tutup pakai tutupan cimini. Astagfirullahaladzim. Itu tak pakai dia punya benda tu dengan Debam. Dan taburkan bubuk coklat merata di semua permukaan wajannya. Ambil. Weh. Cakap ke ni nak basuh? Takkanlah dia masukkan dengan dia punya tempat cetong ais krim tu. Ya Allah. Dia buat dekat benda ni, letak Milo tu kenapa? Tutupnya dan aduk aja sampai rata. Lalu ambil lagi cetakan es krimnya satu persatu. Juga tuang adonannya. Berhubung masih sisa banyak, jadi tuang lagi aja semua adonannya. Juga tambah Debam. dan gula pasir sesuai selera. Tinggal diaduk lagi aja. Oh. Yang ni tak apa. Ya, sampai rata. Boleh juga. Dan tekstur adonannya jadi mengental. Setelah itu masukkan aja ke dalam saringan. Nah, buat yang penasaran sama pisau yang tadi aku pakai, ini ada Neo Blade by Stand Cookware dengan 6-in-1 knife set. Terdapat 4 pisau, 1 gunting, dan bonus 1 pengasah pisau juga talenan. Untuk cara mengasah pisaunya ini tuh gampang banget. Tinggal ditarik aja 10 kali di asahan baja, lalu tarik lagi 10 kali di asahan keramik. Tuh, gampang kan? Oke, selanjutnya tuang aja adonan yang disaring tadi ke dalam baskom, lalu tambahkan juga 3 sendok makan tepung terigu yang dimasukkan ke dalam cat. Korang, kalau korang stres kan, tolonglah jangan tengok dia menyakitkan hati ni. Takan. Abis itu tuang juga mentega cair secukupnya sambil diaduk lagi aja sampai semua bahan tercampur merata. Di sini aku juga punya buah strawberry yang mau aku potong-potong pakai Neo Blade by Stand Cookware. Nah, ini loh yang membedakan pisau Stand Cookware dengan pisau yang lain. Makanya daripada pusing pakai pisau yang murah tapi kualitas jelek, Dia cakap murah dengan jelek. Oh my god, kau ni memang betul. Kau biar betul Debam. Baik kau, kalau kau jelek, kau cakap murah, kenapa kau beli?
jadi aku putusin pakai pisau stand cookware aja. Ada harga, ada kualitas. Selanjutnya buat adonan yang tadi tambahkan 2 bungkus bubuk agar-agar lalu aduk dan masak sampai matang. Setelah itu tinggal dituang aja semua adonannya ke dalam cetakan sama rata dan masukkan ke dalam lemari es lalu tunggu sampai ngeset. Kebetulan di rumah nemu alat canggih kayak gini dan mau langsung aku coba aja tuang adonan coklat ke dalamnya. Habis itu ditutup aja dan tinggal dipencet sampai adonannya keluar. Lalu tuang aja di dalam wadah yang pipih kayak gini. Setelah itu tinggal dituang lagi deh ke dalam piping bag sampai setengah bagi. Astagfirullahaladzim, Debe. Ya Allah, Debe. Kalau adonannya udah diratakan dan piping bagnya diikat, lanjut tuang aja adonannya ke dalam cetakan cupcake sampai penuh dan rata. Biar makin menarik, taburkan sereal di atasnya, lalu masukkan semuanya ke dalam air fryer dan tinggal dimasak aja sampai matang. Setelah nunggu beberapa saat dan matang, keluarkan kue dari dalam cetakan cupcake-nya dan masukkan semuanya ke dalam baskom. Terus hancurkan kuenya sampai jadi bubuk kayak gini dan pindahkan ke dalam wadah yang transparan sambil diratakan lagi di setiap permukaannya. Habis itu tambahkan lagi merata glaze coklat di atasnya lalu masukkan sisa kue yang tadi sambil diratakan lagi. Biar makin enak dan cantik, tambahkan lagi glaze vanilla di atasnya juga irisan strawberry lalu sajikan. Pisau stand cookware anti lengket, anti ribet. Daripada bingung punya tadi malam abis makan bareng keluarga besar di rumah. Relax lah Kak Debe. Relax lah sikit tuangnya pun dah lah guna sorong merah. Saudara dekatnya mama mertua. Berhubung masih sisa Mama mertua. banyak, jadi dengan muka tebal aku minta dibungkusin aja sisa nasinya buat dibikin cemilan. Pertama-tama sisa nasinya ini direbus dulu aja. Oh my god, cemilan guys. Cemilan. Sampai jadi agak lunak, terus disaring dan pindahkan ke atas lembaran daun pisang. Bungkus rapi aja dan kunci pakai tusuk gigi biar remahannya nggak bertebangan kemana-mana. Lalu kukus sampai jumpa. Kalau nasinya udah mateng, tinggal diangkat aja dan dengan lemah lembut mau aku ulek aja nasinya. Setelah jadi nasi geprek, tinggal dikeluarkan aja nasi dari bungkusannya. Ulek lagi nasinya sampai teksturnya jadi setengah halus kayak gini dan mau aku perhalus lagi dengan cara dicoper. Biar nggak seret, nggak lupa tuang air secukupnya dan chopper aja sampai teksturnya jadi bubur kayak gini ya. Masukkan ke dalam plastik segitiga bermuda, lalu ikat dengan kepastian dan biarkan istirahat di dalam kulkas. Sambil nunggu buburnya dingin, masukkan 2001 kacang tanah ke dalam blender bersama minyak kelapa. Lalu tuang lagi semuanya ke dalam wajan dan masak sampai kacang tanahnya matang kecoklatan. Lanjut, buburnya dingin, masukkan 2001 kacang tanah ke dalam blender bersama minyak kelapa. Lalu tuang lagi semuanya ke dalam wajan dan Apa gunanya diletak dalam blender tuh? masak sampai kacang tanahnya matang kecoklatan. Lanjut, tinggal diangkat dan saring aja, lalu pindahkan semua kacang tanahnya ke dalam corong merah. Berhubung aku udah lesu karena banyaknya pekerjaan rumah, jadi kacang tanahnya mau aku sulap aja jadi Corong merah tuh keluarga dia. Corong merah tuh keluarga dia guys. Aku memang benci corong merah. Aku tak benci. Memang tuh keluarga dia yang punya. Hintang marah. teksturnya butiran kasar kayak gini. Selanjutnya setelah nunggu beberapa sepersekian detik, akhirnya buburnya udah dingin dan langsung aja potong-potong lalu masukkan ke dalam baskom. Tambahkan juga tepung tapioka yang sudah dibentuk hati-hati. Biar rasa masakannya semakin lezat, taburkan sasa bumbu kaldu ekstrak daging sapi. Bumbu kaldu pelengkap dengan paduan sempurna ekstrak daging asli dari sapi kualitas terbaik dan rempah pilihan.
Oke, setelah ditambahkan bawang putih parut, lalu aduk dan uleni aja sampai kalis. Pindahkan adonannya ke atas talenan, lalu beri sedikit tekanan dan potong-potong jadi beberapa bagian kecil. Abis itu ambil sedikit adonannya, lalu bentuk menyerupai bola-bola sampai semua adonannya habis. Kalau udah, taburkan lagi tepung tapioka di atasnya sambil diratakan.